Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mario Narsun, NIM 20110417130. Di video kali ini saya akan membacakan jawaban UTS mata kuliah Manajemen Operasi 2. Soal yang pertama, jelaskan definisi mengenai teknik transportasi NWC, Let Cost, MODI, dan FAM. Metode NWC adalah salah satu metode transportasi yang paling mudah dilakukan, tetapi hasilnya belum tentu optimal. Dalam metode NWC ini, sumber dan lokasi tujuan diurutkan dari sisi kiri ke kanan dan dari atas ke bawah dalam peta matriks. Kemudian metode less cost adalah pemberian prioritas pengalokasian yang mempunyai ongkos satuan terkecil. Metode MODI merupakan metode penyelesaian kasus transportasi yang dikembangkan dari metode stepping stone. Kemudian ada metode PAM, adalah salah satu metode yang sering digunakan untuk mencari biaya minimum pada persoalan transportasi. Namun pada kenyataannya, PAM memiliki banyak celah pada langkah-langkah pengerjaannya, sehingga dapat menghasilkan nilai yang tidak optimal. Kemudian soal nomor 2. Jelaskan prosedur menggunakan teknik transportasi NWC, less cost, FAM, dan MODI. Prosedur NWC. Yang pertama, pengisian sel dimulai dari ujung kiri atas. Yang kedua, alokasi jumlah maksimum sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Yang ketiga, bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat suplai yang cukup. Kalau tidak, bergerak ke kotak di bawahnya sesuai demam, bergerak terus hingga suplai habis dan demam terpenuhi. Kemudian ada prosedur less cost. Yang pertama, pilih sel yang biayanya terkecil. Yang kedua, sesuaikan dengan permintaan dan kapasitas. Yang ketiga, pilih sel yang biayanya satu tingkat lebih besar dari sel pertama. Yang keempat, sesuaikan kembali dan cari total biaya. Berikutnya, prosedur MODI. Yang pertama sebagai dasar adalah tabel penyelesaian NWC. Yang kedua, setiap tabel dengan pemecahan pertama dihitung nilai UI dan PJ-nya. Rumusnya CIJ sama dengan UI plus VJ. Untuk baris I sama dengan 1, UI sama dengan 0, CIJ sama dengan biaya angkut per unit barang. Kemudian untuk semua kotak yang ketiga, untuk semua kotak bukan basis. Kemudian prosedur pemecahan dengan FAM. Yang pertama, hitung perbedaan antara dua biaya terkecil dari setiap baris dan kolom. Yang kedua, pilih baris atau kolom dengan nilai selisih terbesar. Lalu beri tanda kurung jika nilai pada baris atau kolom adalah sama. Pilih yang dapat memindahkan barang terbanyak. Yang ketiga, kolom yang dipilih ganda. Tentukan jumlah barang yang bisa terangkut dengan memperhatikan pembatasan yang dapat dipindahkan ke perbatasan yang berlaku bagi baris atau kolomnya serta sel dengan biaya terkecil. Keempat, hapus baris atau kolom yang sudah memenuhi syarat sebelumnya. Yang kelima, ulangi langkah 1-4 hingga semua alokasi terpenuhi.
Soal nomor 3, perusahaan ABC memproduksi suatu produk yang akan mengirimkan hasil produksinya kepada 3 konsumen, di mana perusahaan tersebut memiliki 3 buah pabrik yang bertempat di pabrik A, pabrik B, dan pabrik C. Dengan tujuan kebutuhan konsumen adalah Cilegon, Serang, dan Pandeglang. Berikut ini merupakan masing-masing kapasitas pabrik: 110, 90, dan 50. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sebesar 70, 120, dan 60. Diketahui biaya angkut dari pabrik A ke Cilegon adalah Rp 54, dari pabrik A ke Serang Rp 50, dari pabrik A ke Pandeglang Rp 52. Biaya angkut dari pabrik B ke Cilegon adalah Rp 61, dan dari pabrik B ke Pandeglang sebesar Rp 49.000. Hitunglah dan analisa biaya transportasi terbaik yang bisa kalian lakukan menggunakan teknik NWC, Less Cost, FAM, dan MODI. Soal yang keempat, silahkan buka link ini dan tonton hingga selesai. Siapa pembicara di dalam video ini? Apa judul video yang Anda tonton? Jelaskan isi dari video yang Anda tonton. Uraikan jawaban Anda dengan baik. Pembicara dalam video tersebut adalah Diah Armeliza. Judul dari video tersebut adalah Manajemen Operasi Bab 4 Peramalan Heiger Trader. Yang saya tangkap dari uraian pemateri di video tersebut adalah terdapat berbagai macam tipe peramalan. Yang pertama, peramalan ekonomi, teknologi, dan permintaan, dan selanjutnya saya juga mengetahui bagaimana cara pendekatan peramalan runtun waktu, mengukur kesalahan peramalan, proyeksi kecenderungan, dan yang terakhir, peramal dalam sektor jasa. Baik, jika ada kekurangan di video saya kali ini, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.